Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program Permata Ramadan. Sahabat yang super sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita semua bisa bersyukur dan terus lebih semangat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang super sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kajian kali ini kita akan mengambil sebuah tema yaitu la tahla la tahjan. Jangan mengeluh, jangan bersedih. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagaimana di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan yang memiliki sifat suka mengeluh. La tahla, tugas kita jangan mengeluh. Meski kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu memiliki sifat halu'a, suka mengeluh. Di dalam tema kajian kali ini tema yang sangat luar biasa. Apalagi kita sebagai generasi muda, generasi penerus, janganlah dikit-dikit ngeluh. Dikit-dikit pusing, ya, dikit-dikit bilangnya rungsing dan rungsing. Oleh karena itu, sahabat yang super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ada ungkapan yang lain yaitu di dalam Al-Qur'an, la tahjan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu ma'ana, bersama kita. La tahjan, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Sesungguhnya innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jika kita yakin bahwa Allah bersama kita, maka apa yang harus kita keluhkan? Apa yang harus kita rungsingkan? Ya. Maka oleh karena itu la tahla wala tahjan. La tahla la tahjan. Jangan mengeluh. Baik saudaraku, sahabat yang super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seseorang itu mengeluh dengan yaitu faktor yang pertama adalah yaitu kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sahabat-sahabat, bila saudara-saudara hari ini mengeluh, itu sudah dipastikan karena yaitu kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat kenikmatan yang kita miliki, kalau kita melihat ke sebelah kita atau ke bawah kita, tentu masih ada yang di bawah kita, nikmat yang telah kita miliki. Bahkan orang lain lebih punya masalah lebih dari kita. Lebih banyak yaitu persoalan, problem, yaitu lebih dari kita. Sehingga kalau kita mengedepankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas umur yang masih diberikan oleh Allah, kesehatan yang masih paripurna, anggota tubuh yang masih lengkap, ada kepala, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada perut. Ini bukanlah problem. Ini adalah apakah kita kurang rasa syukur, justru yang ada masalahnya di hati kita. Padahal anggota kita masih lengkap. Problemnya adalah kurangnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, konteksnya adalah bagaimana agar kita
tumbuh rasa syukur, maka kuncinya adalah kita selalu melihat kalau urusan dunia itu melihat ke bawah, jangan ke atas. Karena kalau kita selalu melihat ke atas, kita akan merasa kurang dan kurang. Tetapi kalau kita melihat ke bawah, oh ternyata masih banyak orang yang susah, yang repot, baik urusan rezeki, urusan kesehatan, dan urusan yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat yang super sekali, ada kalanya manusia itu mengeluh. Yang kedua adalah bila mana faktor tidak ikhlas di dalam menjalani kehidupan. Ini masalah juga bila seseorang tidak ikhlas di dalam menjalani kehidupan yang dia miliki hari ini. Tidak menerima takdir yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ini adalah perlu dievaluasi. Kalau kita tidak ikhlas menjalani hidup, tentu dia akan mengeluh. Nah, sehingga upayakan kita menjadi manusia yang ikhlas menjalani takdir. Sehingga takdir yang telah diberikan kepada kita itu adalah terbaik bagi kita menurut Allah. Karena ada kalanya boleh jadi kita menginginkan sesuatu, akan tetapi menurut Allah itu tidak baik untuk kita. Dan boleh jadi kita itu tidak menginginkan sesuatu, akan tetapi itu adalah terbaik untuk kita. Jika hari ini kita tidak ditakdirkan menjadi orang yang kaya, itu adalah takdir yang kita harus berhusnudzon kepada Allah. Itu adalah terbaik bagi kita. Karena boleh jadi kalau kita kaya bisa jadi sombong, ria. Boleh jadi ketika hari ini kita tidak diberikan jabatan oleh Allah. Boleh jadi ketika kita memiliki jabatan, justru kita tidak bisa amanah atas jabatan itu. Justru malah menjadi musibah untuk kita. Oleh karena itu, kita berhusnudzon, berbaik sangka atas takdir yang telah Allah berikan. Kedepankan rasa ikhlas untuk menjalani kehidupan yang ada. Kita bersyukur masih diberikan anggota tubuh yang sehat, memiliki fasilitas, entah itu kendaraan. Kita diberikan pendamping hidup, kita diberikan keturunan. Lalu apalagi yang perlu kita keluhkan? Maka dari itu, marilah kita bersyukur, marilah kita untuk berhusnudzon atas takdir yang telah Allah berikan. Sehingga mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan rasa sedih. Sebagai pemuda yang sehat, sebagai pemuda yang memiliki kekuatan, yang memiliki impian, la tahjan, la tahla. Jangan latahlah, jangan mengeluh, la tahjan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi yang tangguh, terus semangat, terus kita berupaya untuk tegar menghadapi kehidupan yang ada. Pantang mundur, pantang mengeluh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.